Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Semua orang memandang kemana tempat suara ledakan itu terdengar, lalu mereka melihat monster raksasa darah yang sangat besar, itu sedang bertarung dengan naga biru yang juga sama besarnya dengan tubuh raksasa itu. Bang, kamu bercanda. Orang ini bisa juga beregenerasi dengan cepat, ucap naga kecil sambil melihat tangan raksasa itu yang semula hancur, kini dengan cepat menjadi utuh kembali. Api biru naga kecil ini termasuk api yang sangat kuat, bahkan jika itu dibandingkan dengan api dewa lainnya, maka tidak akan ada yang dapat melawan api naga kecil. Hahaha, tubuh monster itu terbuat dari berbagai darah, tulang, dan daging manusia. Yang mana semua organ itu adalah dewa, kaisar, dan berbagai tingkat kultivator lainnya. Lalu dijadikan satu ke dalam tubuh orang tersebut, dan tentu saja akan menjadikan monster seperti ini, ucap Tetua Agung dengan bahagia sambil memandang monster itu. Meskipun rencananya belum berhasil dengan sepenuhnya, tapi monster ini sudah terbilang sangat kuat jika dibandingkan dengan kekuatannya yang sekarang. Bang, api biru menghancurkan, ucap naga kecil. Semburan api biru terus menyerang raksasa itu, dan naga kecil juga terbang mengelilinginya sambil menyemburkan api biru. Tapi sialnya monster ini terus pulih setiap dilukai oleh naga kecil, bahkan beberapa orang yang melihat monster tersebut merasa tidak ada harapan untuk menang. Bang, raksasa itu memukul tanah di bawah kakinya, dan menciptakan banyak debu. Setelah itu naga kecil kehilangan jejak monster itu, dan dia bahkan tidak dapat merasakan aura monster itu sekarang. Sialan, aku lupa kalau energinya berbeda dengan energi di sini, ucap naga kecil. Saat dia baru saja merasakan di mana monster itu berada, ekornya sudah dipegang oleh sesuatu, dan itu membuat dia langsung kaget. Jangan, ucap naga kecil. Monster itu mengayunkan naga kecil seperti mainan, dan membuat dia pusing sampai ingin muntah. Naga kecil dilemparkan ke arah kota oleh monster itu, lalu dengan cepat naga kecil merasa sangat pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas. Awas, ucap naga kecil yang terbang dengan cepat itu. Bal kecil dan dewa kehancuran yang sedang bertarung langsung kaget, dan segera melihat ke arah suara berasal. Dewa kehancuran langsung berpindah tempat dengan cepat, sedangkan bal kecil yang baru menoleh hanya bisa melihat sosok besar menghantam dirinya dengan sangat keras. Bang! Bayi kecil terasa sakit, dan ikut terpental juga dengan naga kecil. Aduh, pusing sekali. Kenapa monster ini hanya bisa melakukan hal itu? Ucap naga kecil dengan kepala yang masih pusing. Balas seseorang. Aku seperti mendengar ada suara. Kenapa suara itu terasa berasal di bawah? Ucap naga kecil sambil sedikit menggesekkan tubuhnya. Wah, kakak. Kenapa kamu ada di sana? Ucap naga kecil yang baru sadar, ternyata ada bayi kecil yang tertindih olehnya. Sialan, apakah kamu ingin membunuhku? Ucap bayi kecil yang baru lepas dari tindihan naga kecil, dan dia hampir saja kehabisan nafas karena tertindih naga kecil. Maafkan aku kak, monster ini sungguh mengerikan, ucap naga kecil dengan serius, sambil melihat monster yang seperti iblis sedang terbang itu. Bayi kecil juga tidak lagi mengomel, dan dia segera melihat ke arah monster itu juga dengan wajah serius. Meski monster ini lebih kuat dari Tetua Agung, tapi itu tetap saja hanya monster yang tidak memiliki akal. Jadi dengan kekuatan naga kecil sekarang, itu tidak sulit untuk melawannya. Namun sayangnya, itu tidak disangka kalau monster ini memiliki tubuh abadi yang dapat beregenerasi dengan cepat setelah terluka. Apakah apimu tidak mempan terhadapnya? Tanya bayi kecil. Naga kecil mendesah sambil menganggukkan kepalanya, tentu saja dia sudah mencoba,
Bahkan setiap kali orang ini terluka, dia akan pulih dengan cepat. Dia juga sudah mencoba mencari solusi dari kelemahannya, tapi sampai saat ini tidak dapat menemukan kelemahan dari monster ini. Kakak, apakah menurutmu monster ini memiliki kelemahan? Tanya naga kecil. Aku juga ragu, karena apa yang ku dengar dari suara tetua agung, orang ini adalah bekas pembunuh. Jadi kalau begitu, cara membuat dia puas hanya setelah dia membunuh semua orang di sini, jawab bayi kecil sambil menatap monster itu dengan serius. Sedangkan di langit, sosok dewa kehancuran muncul di depan monster itu. Dia nampaknya tersenyum dengan bangga, sambil melihat semua orang di sana, bahkan ada ejekan dari wajahnya itu. Hahaha, kalian semua akan mati di sini untuk membangun alamku yang baru, ucap dewa kehancuran. Monster itu berteriak ke arah langit, dan mengikuti suara dari dewa kehancuran itu. Dan di saat itu juga, ada senyum puas dari dewa kehancuran dengan monster tersebut. Ternyata tidak sia-sia persiapan yang aku dan tetua buat selama ini, ucap dewa kehancuran sambil memandang monster tersebut. Dia lalu menatap ke arah bayi kecil dan naga kecil, itu dengan senyum puas. Tentu saja, dia kesulitan dengan bayi kecil sebagai musuhnya itu. Sekarang dia memiliki monster ini untuk melawan naga kecil dan bayi kecil, tentu saja ini adalah hal bagus untuk dirinya. Hehehe, kalian berdua akan mati, lalu pemuda itu juga akan mati bersama kalian dua binatang jelek. Ucap dewa kehancuran dengan sombong. Apa yang kamu katakan tadi? Ucap keduanya dengan marah. Jelek, hah, kurang ajar, teriak bayi kecil dengan marah. Tiba-tiba saja wujudnya yang kecil perlahan-lahan membesar, dan dia tidak berwujud kucing lagi, tapi dia menjadi seperti seekor harimau yang memiliki badan sebesar naga kecil. Dengan sayap besar berwarna hitam di punggungnya, itu menambah betapa sangarnya bayi kecil. Mengaum, bau kecil berteriak dengan keras, dan itu membuat semua orang merinding saat tahu wujud asli dari bayi kecil. Bahkan wajah Lan Jingyi dan juga 4 kepala keluarga besar terlihat sangat kaget. Apakah itu kucing yang imut sebelumnya? Tanya kepala keluarga Gu dengan agak kaku. Iya, dia harimau suci. Aku tidak menyangka, kalau pemuda ini memiliki peliharaan seperti itu, ucap kepala keluarga Yan dengan masam. Lan Jingyi pun hanya tersenyum masam, dia sudah tahu kalau dua binatang itu sangatlah kuat, tapi dia masih terkejut dengan bentuk asli dari naga kecil dan bayi kecil. Sampai-sampai leluhur 4 keluarga menelan ludah mereka, itu ketika melihat harimau bersayap hitam ini. Mereka hanya berpikir, kalau nanti jangan pernah menyinggung tuan kucing itu. Harimau bersayap hitam, siapa kamu sebenarnya? Ucap dewa kehancuran sambil memandang bayi kecil. Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku, balas bayi kecil dengan tenang. Tapi matanya terlihat serius, saat dia menatap monster besar di belakang dewa kehancuran itu. Hahaha, tidak peduli siapa kamu, tapi kalian akan tetap mati. Ucap dewa kehancuran dengan sombong. Kita lihat saja nanti, aku atau kamu yang mati. Ucap bayi kecil dengan nada sombong. Hahaha, bunuh dia, ucap dewa kehancuran. Tapi monster itu hanya diam, dan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya memandang bayi kecil untuk sementara waktu, lalu menatap dewa kehancuran. Bunuh dia bodoh, cepat bunuh, belum selesai dia berbicara, dewa kehancuran diangkat oleh monster itu dan, krekek, belum selesai dewa kehancuran berbicara, monster itu menggenggam tubuh dewa kehancuran yang kaget. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, ucap dewa kehancuran. Monster itu tidak peduli dengan perintahnya, dan dia mengangkat dewa kehancuran sambil membuka mulutnya, kemudian mengarahkan dewa kehancuran itu masuk ke dalam mulutnya sendiri. Tidak, lepaskan aku. Ucap dewa kehancuran dengan ketakutan. Mengaum. Ah,
monster tersebut menjatuhkan Dewa Kehancuran ke dalam mulutnya. Setelah Dewa Kehancuran masuk ke dalam mulutnya, monster itu mengunyah Dewa Kehancuran seperti mengunyah makanan. Nyam-nyam. Bunyi kunyahan monster tersebut, ini membuat seluruh tubuh orang jadi merinding. Mereka tidak menyangka, kalau nasib dari Dewa Kehancuran bukan mati di tangan musuhnya, tapi malah mati di tangan monster buatannya sendiri. Apalagi, dia mati dengan sangat menyedihkan tanpa tubuh dan anggota badan yang utuh, bahkan tidak ada sisanya sama sekali. Itu, apakah monster itu mempunyai akal? Ucap Landan dengan kaget. Ush, leluhur, ucap semua kepala keluarga, dan orang yang menjaga mereka sambil melihat 4 leluhur tiba di dekat mereka. Leluhur, bagaimana dengan musuh kita? Tanya kepala keluarga Ju. Oh, semuanya sudah beres. Kami datang ke sini, itu karena kamu melihat monster yang sungguh mengerikan ini, ucap leluhur Yan dengan serius. Kamu benar saudaraku, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Ucap leluhur Ju dengan sedih. Mereka memandang 2 sosok besar di langit, dan kedua sosok besar ini masih diam memandangi monster itu. Itu sudah jelas, kalau keduanya juga terkejut dengan apa yang baru terjadi itu. Bayi kecil dan naga kecil saling memandang, lalu tersenyum masam. Mereka tampak serius, dan benar-benar tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Padahal, mereka telah susah payah mencari informasi. Kakak, ucap naga kecil. Bayi kecil juga paham apa yang selanjutnya akan dikatakan oleh naga kecil. Baiklah, kali ini kakak akan membantuku kan, ucap naga kecil dengan senyum kecut. Menurutmu apa lagi? Dewa Kehancuran sudah mati, jadi hanya monster ini yang tersisa. Ayolah saudaraku, kita hajat monster ini, ucap bayi kecil. Hajar bagaimana kak? Pukulanku saja tidak mempan kepada monster ini, balas naga kecil sambil mendesah berat. Hehehe, ikuti saja aku, ayo cepat, ucap bayi kecil. Mengaum, bayi kecil segera maju, dan menyerang langsung ke arah monster tersebut dengan cepat. Melihat hal itu, tentu saja naga kecil tidak mau ketinggalan. Meong, naga kecil yang akan meraung tidak sadar, kalau dia sudah salah meraung. Adik bodoh, jangan buat aku malu. Ucap bayi kecil yang berhenti dan hampir jatuh, itu saat dia mendengar suara naga kecil itu. Hehehe, maaf kak, ucap naga kecil tanpa ada rasa bersalah. Mengaum, dia pun dengan malu-malu langsung mengejar bayi kecil, dan bertarung di langit bersama bayi kecil. Pertarungan ketiga monster raksasa pun terlihat oleh semua orang yang ada di sana. Apakah dia itu kucing? Seekor naga yang membuat suara kucing. Sungguh aneh, ucap leluhur Gu dengan menggelengkan kepalanya. Lan Jingyi hanya tersenyum masam dengan kekonyolan 2 saudara Lin Tian itu. Tapi meskipun mereka terlihat begitu, tapi tetap saja sangat bisa diandalkan dalam keadaan terdesak atau serius. Apalagi Lan Jingyi percaya kalau mereka berdua sedang serius, dan mereka berdua juga tidak kalah hebatnya dengan Lin Tian. Sayangnya jika dia tahu kalau harimau itu adalah kaisar harimau, dan yang satunya adalah naga langit yang bisa bersaing dengan kaisar langit, mungkin rahang Lan Jingyi dan yang lainnya akan jatuh. Bang! Sialan, kulitnya tidak keras, tapi generasi orang ini terlalu cepat. Ucap bayi kecil dengan kesal. Dia telah mencoba menyerangnya, tapi tidak bisa sedikit pun membuat luka di tubuh monster ini. Naga kecil juga terus menyerang menggunakan apinya ke arah monster itu. Namun sayangnya meskipun dia terluka, tapi tetap saja akan pulih dengan cepat. Kakak, apakah menurutmu monster ini memiliki sebuah inti? Tanya naga kecil yang masih bertarung dengan monster tersebut. Apakah benar begitu? Balas bayi kecil yang menyerang monster itu juga dengan cakar besarnya. Bang! Mengaum. Ketiganya mundur ke belakang yang tidak jauh dari ibu kota, dan di sana ada Lin Tian yang sedang bertarung.
Setelah mendengar perkataan tiba-tiba naga kecil, mata bayi kecil bersinar dengan aura gelap yang kuat. Dia terus menerobos, dan melihat seluruh isi tubuh monster tersebut. Tapi sayangnya, selama pencarian yang dilakukan bayi kecil, dia tidak menemukan sedikit pun kecacatan dari dalam tubuh monster itu sendiri. "Bagaimana, Kak?" tanya naga kecil. "Tidak ada, aku tidak menemukan apapun di dalam tubuhnya," balas bayi kecil dengan serius. "Apakah kakak serius?" tanya naga kecil dengan masam. Bayi kecil hanya mengangguk, dan mereka tidak bisa menemukan apapun kelemahan monster ini. Jadi bagaimana caranya, agar mereka dapat mengalahkan monster jelek itu? Bang! Hahaha, orang bodoh itu mati karena kebodohannya sendiri. Memang sampah, ucap tetua agung yang sudah tahu, kalau dewa kehancuran telah mati ditelan monster yang dia buat. "Apakah kamu tidak merasa sedih saat kehilangan anak buahmu?" ucap Lintian dengan tersenyum. "Cih, dia hanya budak, jadi itu tidak masalah," balas tetua agung. "Seperti yang diharapkan bagi para kelompok naga dan Phoenix," ucap Lintian dengan tiba-tiba. "Kamu?" Wajah tetua agung langsung kaget, itu saat dia mendengar perkataan Lintian. Meskipun Lintian hanya bilang kelompoknya saja, tapi dia jelas mengerti kalau Lintian tahu siapa orang di balik mereka. "Jangan kaget begitu dong. Aku telah berulang kali bertarung dengan kelompokmu itu," ucap Lintian dengan santai. Mendengar ucapan itu, wajah tetua agung mulai terasa aneh. Jika Lintian sering membuat masalah seperti ini, pasti dia akan mati tanpa tanah pemakaman di tangan bawahan tuannya. Tapi Lintian ini, pikir tetua agung, sudah jangan kaget begitu, aku sudah banyak membunuh mereka, dan tentu saja aku mengenali beberapa dari mereka, ucap Lintian dengan sombongnya. "Kamu sialan," ucap tetua agung. Bang, pertarungan mereka pun terus berlangsung. Setelah lebih dari beberapa pertarungan yang terus berlangsung di ibu kota tersebut, tapi tentu saja hal itu sudah mulai dimenangkan oleh 4 keluarga besar. Hampir semua pasukan keluarga San juga kewalahan, dan mereka hanya tersisa sedikit. Bahkan mereka ada yang beberapa berusaha untuk kabur, tapi mereka tetap dibunuh oleh 4 keluarga besar dan rakyat jelata. "Ayolah Kak, cepat temukan solusinya," ucap naga kecil dengan terlihat agak kesal. "Bang, apakah kamu pikir semudah itu untuk menemukan kelemahan monster ini? Sudah jangan banyak bercanda, teruslah menyerang," balas bayi kecil. "Bang, hahaha, kamu tidak akan bisa menang," ucap tetua agung sambil memandang Lintian. "Memang benar, jika aku begini terus aku tidak akan bisa menang. Maka dari itulah, 8 elemen bersatu," teriak Lintian. Wush! Bas-bas. Perlahan-lahan tubuh Lintian mulai bercahaya, lalu rambutnya berwarna putih seperti salju. Tapi matanya dapat berubah warna setiap detik, dan itu membuat siapapun yang melihat mata Lintian, pasti akan seperti orang yang sangat misterius. Aura ini, wajah tetua agung terlihat sangat jelek, itu ketika dia memandang Lintian yang sekarang. "Pedang elemen, mari kita mulai sekarang, dan kita harus membereskan orang ini," ucap Lintian dengan tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."